Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan produktif bersama Waisal TV. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar pemirsa? Semoga Anda selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap jaga kesehatan. Baiklah pemirsa, senang sekali rasanya saya Syab Imam bisa menemani Anda semua di waktu ini di acara Dai Baru Komen. Dan seperti biasa, di acara ini kita akan mengupas berbagai informasi dan berbagai berita atau tayangan yang insya Allah akan bermanfaat dan menjadi hikmah bagi kita semua. Dan sebelumnya telah hadir bersama kita semua para da'i yang insya Allah akan menemani kita untuk mengomentari tayangan yang akan kita tayangkan pada episode kali ini. Di studio sudah hadir bersama kita semua Ustadz Zainal. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah, amin. Dan di sampingnya juga sudah ada Pak Leo. Assalamualaikum Pak Leo. Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat juga Pak Leo ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Ini bajunya kok agak serasi gini ya, Iya. abu-abu putih gitu. Janjian ini. Janjian betul sekali, Masya Allah. Baiklah pemirsa, di episode kali ini Ustadz dan Pak Leo kita akan membahas, atau sebelumnya saya ingat beberapa waktu lalu ada deklarasi tentang perdukunan di Indonesia ya. Oh iya, heboh itu Mas. Ya, Pak Leo tahu ya untuk itu ya, persatuan Iya. apa dukun Indonesia itu ya? Satuan Dukun. Persatuan Dukun. Nah, Gitu. itu yang akan kita bahas pada episode kali ini Ustadz dan Pak Leo. Karena kami rasa, atau saya rasa kok sebegitu hebohnya dan sebegitu ngerinya kalau Iya. bagi saya ya. Itu bahkan kayak kalau nggak salah dianggap kearifan lokal Pak ya. Iya, malah apa? Semacam pemersatu bangsa atau Iya. bagaimana? Jadi dianggap sebagai kearifan lokal itu kan. Namanya Baiklah. Perduni apa gitu. Iya. Perduni kalau nggak salah. Perduni, Kalau nggak salah ya. Persatuan Dukun Indonesia. Allahu Akbar, Masya Allah. Wallah alam ya. Tapi itu sempat heboh di, kalau nggak salah di Banyuwangi ya. Iya. Banyuwangi. Itu deklarasinya di Banyuwangi. Deklarasinya berarti? di Banyuwangi. Masya Allah. Mhm. Ini sebelum kita berpanjang lebar tentang hukum dan lain sebagainya, mungkin kita akan simak dulu Ustadz dan Pak Leo, bagaimana sih kejamnya para dukun ini sampai efeknya bagi kita masyarakat dan apa namanya dampaknya itu bagaimana? Kita akan lihat tayangan berikut ini. Ini kemasukan apa bahasanya kaca gitu Ustadz ya? Beling gitu ya. Beling ya. Ya memang apa namanya hasil kerja dari para dukun ini terkadang kalau dikaitkan dengan medis ya itu mungkin nggak nyambung ya. Tapi memang sihir itu memang ada gitu. Di dalam Islam itu diyakini dan bahkan disebutkan dalam Al-Quran gitu. Ya. Sampai badannya yang di atas kelihatan kurus banget ya. Itu di perutnya ada cendolan gitu Ustadz ya? Iya, jadi di perutnya ini kalau dari video ini atau tayangan ini informasinya adalah di dalam perutnya itu dimasukkan beling gitu. Allahu Akbar. Artinya memang dari tayangan ini kita bisa melihat gitu, betapa kejinya ya ilmu perdukunan itu ya, sehingga kalau itu dideklarasikan kok gimana gitu Mas? Iya betul. Menjadi was-was bagi para masyarakat Indonesia juga gitu. Gitu. Kalau saya mungkin melihatnya lebih ke arah bahwa di Indonesia ini khususnya ya, karena bicara perdukunan di Indonesia, karena sejak dulu kita erat dengan yang namanya khurafat dan sejenisnya. Betul. Jadi
ya mau tidak mau sampai sekarang kalau kita bicara tentang masalah problem tauhid ya, akidah, itu kan sebenarnya problem utama sampai sekarang. Ya. Dan ya itulah bagaimana fenomena yang kita lihat tadi, perdukunan kemudian malah jadi semacam dilegalkan, kearifan lokal ya. Mungkin ya memang kearifan lokal kita dari dulu bahwa akidah kita nggak bener gitu, barangkali apa seperti itu. Memang kadang gini Mas, apa namanya, di negara kita khususnya itu tentang bahayanya sihir ya, itu seakan-akan diabaikan gitu. Bahkan kalau kita lihat banyak dari masyarakat kita yang notabene mereka orang-orang Islam, itu justru menjadikan para pelaku sihir itu menjadi orang yang ditokohkan atau rujukan. Padahal ini nih, kalau saya baca dari KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu kan yang disebut sebagai sihir itu kan perbuatan ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan gaib, guna-guna ya, mantra dan sebagainya. Atau artinya yang kedua ini ilmu tentang penggunaan kekuatan gaib, ilmu gaib. Nah, kemudian definisi dari KBBI inilah yang mungkin ya menjadi awal ketika berarti orang yang bisa mempraktekkan ilmu sihir itu adalah mereka orang-orang pilihan, orang-orang sakti. Nah, dari situlah sehingga justru yang seharusnya Islam itu mengajarkan tentang tercelanya sihir ya, praktek sihir ya, bahkan itu disebutkan dalam satu ayat yang cukup panjang ya di surat Al-Baqarah ya, itu di ayat 100 atau berapa ya, saya lupa ayatnya, yang jelas menyebutkan tentang orang-orang yang berlaku sihir itu akan bisa menyebabkan pada kekufuran gitu. Nah, itu di negara kita banyak yang nggak sadar. Betul. Sehingga tadi nih, kadang-kadang kita punya masalah dengan tetangga atau punya masalah dengan siapa. Ya, harusnya kalau Islam itu kan mengajarkan apa? Islah. Damai. Kalau dia punya salah kita maafkan kan gitu kan. Kalau kita yang salah kita minta maaf. Itulah Islam mengajarkan gitu. Nah tapi kadang-kadang dari kaum muslimin itu malah justru ketika ada masalah, ada persengketaan atau yang lain, ujung-ujungnya dukun yang bertindak. Jadilah kayak tadi, cinta ditolak, dukun bertindak. Ya. Contoh sepele ya. Betul sekali. Dan ini ada tayangan lagi Ustadz dan Pak Leo, masih dengan dampak atau akibat kejinya para perdukunan di Indonesia. Kita langsung lihat tayangannya. Tidak ada ranya, asma. 4 tahun sudah penderitaan ini. Ini jenis sihir yang kayaknya terkesan kayak sakit medis gitu ya. Jadi ketika mungkin dibawa ke dokter ya, dia dibilangnya asma gitu. Asma. Spiritual orang pintar mungkin kaku kawat yang keluar kalau di sini. Masih lanjut, kuat. Lanjut. Nih. Ya. Merasakan perih juga saya di sini. Sangat sakit kayaknya. Lanjut. Nih. 1, 2, 3. Cukup 3 saja. Haya. Lihat lagi, bergerak dia. Bergerak dia. Membesar dia. Buka. Ya. Jadi sangat wajar ya kalau Islam itu sampai keras ancamannya tentang sihir itu. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 102 ya, ayat tersebut cukup panjang Mas, hampir separuh halaman sendiri. Diawali dengan mengisahkan tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir ya. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan.
wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman gitu. Mereka, nah kadang-kadang itu juga Mas, ini kalau kita apa ya, pernah ini pengalaman saya dulu ketika masih muda itu, kadang mereka yang menjadi pembelaan itu adalah Nabi Sulaiman itu mengajarkan itu. Itu. Nah, sudah disebutkan di Al-Qur'an. Nah, padahal di sini ayat ini tidak menyebutkan demikian ya. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru. Nah, kata Allah, Nabi Sulaiman itu tidak kafir, tetapi syaitan itu yang kafir gitu kan. Apa yang menyebabkan kekafiran dari syaitan tersebut atau para syaitan tersebut? Allah menjelaskan berikutnya, yu'allimunan nasa sihra gitu. Nah, mereka itu mengajarkan kepada manusia apa? Sihir. Nah, dari sinilah para ulama menyebutkan tentang ya, sihir itu salah satu penyebab batalnya syahadat. Gitu. Nah, sebenarnya ini perkara yang sangat besar Mas, perkara akidah yang sangat besar. Bayangkan kalau kita mengetahui ya, bahwa ternyata sihir itu bisa menyebabkan ya, syahadat yang kita bangun untuk menjadikan kita sebagai seorang muslim terhapus, batal ya. Nah, itu baik yang mempercayai dukun dan yang melakukan praktek itu ya. Ya, artinya mereka yang berbuat sihir tersebut, atau mereka yang mungkin meminta tolong untuk melakukan kepada orang lain untuk melakukan sihir tersebut. Misalnya kayak tadi itu ada masalah ya, dia harusnya beri islah gitu kan. Dan masalah itu kan sebenarnya kan timbul dari sesuatu yang yang sepele ya. Betul. Kalau bicara dunia misalkan, paling masalah itu satu ya, mungkin rebutan harta misalkan, asmara misalkan ya, atau mungkin faktor jabatan dan kedudukan misalkan ya. Nah, sebenarnya itu hal yang sepele kan, bahkan hanya dengan 2 rakaat sebelum sholat subuh itu sudah nggak ada artinya, benar nggak? Betul. Nah, dunia itu apa sih yang ada di hadapan kita, itu nggak ada nilainya. Kata Nabi SAW ya, sebagaimana diriwayatkan oleh bunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, itu kan mengatakan beliau bahwasanya rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Hanya dengan 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Artinya kalau orang sampai main sihir hanya gara-gara tadi harta, dan hartanya nggak seberapa Mas, gitu kan, paling berapa juta, paling subhanallah, sampai kemudian dia datang kepada tukang sihir untuk menyantet ya, atau apalah, melakukan praktek sihir yang lainnya, itu seharusnya kita ingat lah gitu. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu dunia itu nggak ada nilainya. Untuk apa kita sampai harus mencelakakan saudara kita dengan cara yang seperti itu? Kalau kita lihat tadi ya, betapa kejinya gitu kan ya. Orang yang pertama tadi terlihat sudah sangat kurus sekali, tapi ya perutnya besar. Kemudian yang kedua ya, mungkin dari medis dikira asma, ternyata di sini banyak luka dan sebagainya lah gitu. Nah, itu kan sangat keji gitu loh Pak. Nah, betul. Apa yang mendasari kok orang bisa sampai setega itu gitu? Kalau cuma dunia ya enggak? Iya, betul. Bahkan dalam satu hadis ya, dunia itu ibarat ya, dibandingkan dengan satu satu sayap semut nyamuk. Itu lebih berharga ini gitu. Satu sayap nyamuknya gitu kan. Baiklah, ini menarik sekali Ustaz dan Pak Leo. Saya jadi teringat ada kisah. Saya memiliki kisah tentang mungkin sihir-sihir juga seperti itu ya. Tapi sebelumnya kita akan lihat tayangan berikut ini dulu. Ini jenis lain ini Pak. Itu mengeluarkan bendanya dari dalam. Jadi memang kalau dalam Al-Quran tersebut ya, ini mungkin pemirsa bisa saya bacakan juga, atau mungkin pemirsa bisa membuka juga di mushafnya ya, sambil menunggu sahurnya mungkin belum matang ya. Nah, bukan. Allah berfirman dalam ayat yang ke-102 di surah Al-Baqarah itu ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila ala al-malakain bi Babila Harut wa Marut ya. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur ya. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ
wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa bi idznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil ardi min khalaq wa la bi'sa ma syarabihim wa la bi'sa ma syarabihi anfusahum law kanu ya'lamun. Ya. Ayat ini cukup panjang. Ini yang menjelaskan tentang keharaman praktek sihir, Mas. Ya. Dalam ayat tersebut Allah mengabarkan kepada kita wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti ya terhadap apa saja atau apa yang telah dibacakan ya, oleh syaitan, para syaitan atas kerajaan Sulaiman. Tapi Allah bantah, artinya Allah tegaskan ya, yang dibacakan oleh syaitan itu bukan suatu kebenaran, bukan, karena di ayat tersebut Allah menegaskan wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman itu tidak kafir, walakinna syayatin kafara ya, akan tetapi syaitanlah yang kafir, walakinna syayatin kafara ya, walakinna asyayatin kafaru. Justru yang yang kafir itu adalah syaitan ya. Apa yang menyebabkan mereka kafir dikatakan sebagai makhluk yang kufur kepada Allah, dikarenakan mereka yu'allimuna an-nasa sihra, mereka mengajarkan kepada manusia as-sihir. Nah, dari sini kita ketahui definisi sihir itu tidak lain sumbernya dari syaitan. Gitu. Tapi gini, Pak Zain, Mas Syihab, kalau kita bicara tentang sihir di Indonesia, bisa nggak kita sedikit melihat kenyataan ya yang ada di Indonesia? Contoh yang disebut sebagai ilmu kebal. Nah, itu bukankah itu juga masih ada termasuk kaitannya ya dengan seperti itu? Bayangkan bagaimana Rasulullah dulu saja memakai baju zirah, berlatih gulat dan sebagainya, yang intinya bahwa kalau memang Rasulullah kalau misalnya Rasulullah orang yang Allah mengizinkan Rasulullah untuk kebal dan Rasulullah ingin kebal, tentunya Rasulullah yang kebal duluan kan, mau langsung di backup oleh Allah langsung, ya kan? Kenapa seperti itu? Mungkin itu kan? Iya, jadi gini Pak, kalau tadi kita baca pengertian sihir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi ya, yang itu adalah salah satu ilmu yang menggunakan yang ajaib, yang menggunakan ilmu gaib gitu kan. Nah, artinya jelas ini diakui bahkan oleh bahasa Indonesia sendiri, bahwasanya sihir itu selalu berhubungan dengan ilmu gaib. Gitu loh. Meskipun memang nanti dalam pembahasannya bertingkat-tingkat ya. Ada yang dia sihir itu berupa permainan kata-kata. Itu bagian dari sihir juga. Ya. Ada juga yang berupa kecepatan tangan. Itu termasuk bagian dari sihir. Nanti ada pembahasannya insyaallah. Nah, tapi kaitannya dengan ilmu kebal dan seterusnya, ya kita ketahui kalau nih kita sebagai seorang muslim ya, kan kita harusnya kan mencukupkan acuan kita sosok manusia yang paling muslim di muka bumi ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tentu manusia-manusia yang paling muslim setelah beliau adalah para sahabat. Nah, sekarang kita lihatlah bagaimana dahulu, gitu kan. Ternyata beliau ketika berperang dengan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir musyrikin ya, mereka tidak, atau beliau SAW tidak membekali para sahabat dengan kebal dulu. Ya, dengan raja. Ya. Justru kalau kita lihat sejarah ya, bagaimana Mus'ab bin Umair ketika beliau memegang bendera dari Rasulullah SAW ya, tangan beliau pertama putus, kemudian putus itu. Bahkan Nabi SAW ketika perang Uhud ya, pipinya robek, gitu kan. Nah, ini menunjukkan kalau ya harus kita akui pemirsa, harus kita yakini kalau sihir itu bukan ajaran Islam. Betul, ya. Betul. Karena dalam ayat tersebut ya, Allah menyebutkan yu'allimuna an-nas as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut ya. Dan mereka syaitan itu mengajarkan kepada manusia tentang sihir serta wa ma unzila 'alal malakain, dan apa saja yang telah diturunkan oleh Allah kepada dua malaikat. Siapa itu malaikatnya? Ya, Harut dan Marut. Nah, ini juga menunjukkan pemirsa ya, kalau ternyata malaikat itu ya bukan hanya terbatas pada 10 malaikat. Itu kan ada. Nah,
ternyata ada malaikat Harut dan Marut juga disebutkan dalam Al-Qur'an ini ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah." Ini Allah tegaskan, dan tidaklah dua malaikat ini ya, mereka salah satu di antara keduanya itu tidaklah mereka mengajarkan ya, tidak mengajarkan sihir itu ya, tapi apa? Hatta yaqula innama nahnu fitnah, sampai kedua malaikat itu mengatakan, kami ini ya, kami berdua ini adalah fitnah, ujian untuk kalian, untuk umat manusia. Dan ingat ini pesannya dalam ayat tersebut, fala takfur ya, setelah mengatakan hatta yaqula innama nahnu fitnatum fala takfur, maka janganlah kalian menjadi kafir. Jadi udah tegaskan, sihir memang ada mas ya, tapi itu bukan untuk diajari ya, bukan untuk kita pelajari gitu. Tapi itu tuh sebagai fitnah. Tujuannya apa? Agar kalian jangan terfitnah. Kalau terfitnah jatuhlah pada kekufuran. Itu loh. Contoh kayak gini nih ya. Kayak apa namanya tadi yang kita lihat ya, yang kita lihat ada yang sakit disantet. Kalau dia terfitnah, wah ini apa namanya, dia sakit gara-gara sihirnya ini, gara-gara ininya, jatuhlah dia pada kekufuran. Bahwasanya di ayat setelahnya nih Allah menegaskan, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah, dan tidaklah ya kemudorotan atau bahaya ataupun kejelekan yang diberikan oleh mereka kepada seseorang itu kecuali terjadi ya, kecuali karena izin Allah gitu. Jadi kalau ada orang, wah ini gara-gara tukang sihir ini disantet ini, itu tidak akan bisa bermanfaat kecuali atas izin Allah. Ya, betul, itu loh. Baiklah, gitu. Masya Allah. Pemirsa, jadi sudah jelas ya, untuk hukum atau sihir perdukunan ini sebenarnya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran yang Ustadz Zainal sebutkan barusan. Itu ada di surat Al-Baqarah. Pemirsa bisa melihat 102 ya. 102 ayat 102. Itu sudah jelas sekali, dan bagaimana itu adalah menjadi sebuah fitnah dan hikmahnya agar kita jangan terjatuh ke fitnah itu dan jangan sampai kita menjadi kufur karena itu. Seperti itu Ustaz ya? Yeah. Baiklah pemirsa, sesaat lagi kita akan kembali, tetap di Dai Baru Komen. Kembali lagi di Dai Baru Komen. Baiklah pemirsa dan Ustadz Zainal serta Pak Leo, tadi saya kan ada sedikit kisah Ustadz ya. Nah itu saya teringat, jadi maborot atau dampak dari dukun ini ternyata, atau sihir tadi ya, itu bukan hanya untuk menyelakai orang dalam bentuk fisik yang tadi kita tonton, itu juga bisa dilakukan dalam perbisnisan gitu Ustadz. Jadi saya ada cerita, ketika itu saya ada toko ya, toko rumah makan gitu. Di sampingnya kan ruko ya, di ruko-ruko. Di sampingnya itu ada toko baru. Nah, di situ memang beliau tuh qadarullah, memang tempat itu jarang ramai sekali. Tapi tidak tahu kenapa seminggu setelah itu benar-benar ramai banget. Setelah diselidiki malam-malam gitu kan, kakak saya ketika itu bekerja di situ, iseng-iseng tuh kok menemukan sesuatu yang aneh, seperti kain kafan dibungkus itu, ditaruh di bawah konblok atau paving gitu kan, di depan ini ya, di depan tokonya dia. Itu Allah ternyata menggunakan seperti itu agar ramai seperti itu. Jadi sihir itu kalau dalam ayat tersebut ya, di surat Al-Baqarah ayat 102 tadi itu, Allah juga menggambarkan tentang salah satu contoh praktek sihir ya. Di dalam ayat tersebut ya, setelah Allah mengatakan hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih ya. Jadi setelah malaikat Harut dan Marut itu ya
mengingkari bahwasanya mereka mengajarkan sihir ya, bukan, karena memang Allah mengajarkan atau Allah mengutus malaikat Harut dan Marut itu untuk menegaskan kalau sihir itu ada, tapi bukan untuk mengajarkan, bukan, ya, bukan untuk mengajarkan, tapi menjelaskan sihir itu memang ada. Kemudian hatta yaqula innama nahnu fitnatum fala takfur, sampai mereka berdua, yakni Harut dan Marut itu mengatakan kami ini hanyalah fitnah untuk kalian, maka janganlah kalian kufur. Setelahnya fata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, maka kemudian mereka mengajarkan ya, contoh praktek sihir tersebut adalah sesuatu yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Nah, itu bisa dilakukan dengan sihir, Ustaz. Sihir itu bagian dari contoh. Kalau dulu kan kita kenal jaran kuyang ya. Nah, ini artinya sesuatu yang bisa memisahkan antara suami istri, atau juga sesuatu yang bisa mendekatkan mereka yang tadinya mungkin nggak senang, kemudian dengan sihir tersebut menjadi senang. Nah, ini luas sampailah pada contoh tadi itu tentang tentang perdagangan itu, yang tadinya mungkin orang ngelihat di situ nggak laris ya, karena mungkin memang nggak enak mungkin gitu kan. Nah, tapi karena dia nggak bisa memperbaiki kualitas produknya, kualitas dagangannya, akhirnya larilah ke dukun, nanamlah bukul-bukul kayak tadi itu. Dan itu fakta, Pak. Ada kawan yang beberapa kali, bukannya sekali, dia minta saran kepada saya ya. Ini beliau punya warung 2 ya, jualan belut ini. Belutnya kalau yang di satu tempat itu rame, Mas, di tempat yang lama itu kan. Nah, qadarullah beliau membuka satu tempat yang lain gitu kan. Nah, ternyata setelah beberapa waktu itu ya, itu baik di tempat yang lama ataupun tempat yang baru, itu banyak pelanggannya beliau yang mengatakan atau sering mengatakan, tundangnya Mbah, kemarin nggak buka tokonya tutup, kenapa? Padahal itu tuh buka gitu, tokonya tuh buka kayak gitu. Loh, kemarin buka? Enggak, saya lewat tutup. Nah, hal-hal yang semacam itu tuh bagian dari sihir gitu loh. Makanya pengertian sihir itu ya, kalau kita lihat dari pengertian para ulama, di antara Al-Laits ya, beliau mengatakan bahwasanya sihir itu adalah perbuatan ya yang dapat mendekatkan diri kepada syaitan dengan bantuannya. Ini mendekatkan diri bukan kepada Allah tapi dengan syaitan. Gitu. Insyaallah, Masya Allah. Baiklah Ustaz dan Pak Leo, ini kita akan melihat tayangan ya. Setelah ini tayangan bagaimana sih praktek dukun, dan ada orang yang mendatangi ke praktek dukun tersebut. Bagaimana tayangannya, langsung saja kita lihat. Assalamualaikum. Boleh duduk? Terima kasih. Alhamdulillah. Ini memang tinggal di sini atau gimana ini? Ini tempat praktek saya. Oh, tempat praktek gitu ya. Oh, praktek apa ini, Pak? Untuk menolong orang apa mengobatin orang atau gimana? Nah, ini kayaknya juga boleh gitu nih, tahu, Mas ya. Iya, betul. Itu kayaknya yang hitam itu dia dukun. Yang praktek apa ya? Didatangi oleh seorang. Itu seperti tidak mau didatangi, Ustaz ya. Ya. Oh, gitu ya. Ini yang kiri. Tujuan saya ke sini untuk kayaknya seorang ustadz ya. Ustaz. Alhamdulillah. Sepertinya seperti itu. Ya. Tahu tujuan saya ke sini. Aduh, ini rambut apa ini? Banyak tanya, Pak. Bukan masalah itu. Saya kaget ini ngelihat rambutnya. Saya belum pernah. Jangan banyak tanya di sini, Pak. Oke, Pak. Baik kita buktikan. Baik kita buktikan. Masya Allah. Oh my God. Wih. Ini berantemnya antar ilmu ini berarti. Iya, betul. Ini seperti nonton film, nonton komik Kopingho atau apa ini. Iya. Wih. Oh, bisa jatuh gitu ya? Itu dia, Ustaz. Gimana? Allah. Gimana? Tahu dengan kekuatan Allah? Ampun, Pak. Ya? Ampun, Pak. Benar? Ampun, Pak. Allah.
dukonya ya. Iya. Ampun bang, ampun tadi dibilang Ustaz. Oh. Lagi ngangkat gitu ya. Oke, Masya Allah. Iya. Itu berarti Seru kayaknya tadi ya. Jadi ingat ini. Kalau zaman saya kecil itu kan namanya komik silat. Apa itu? Wah, Komik. saya belum tahu kayaknya. Komik gitu ya. Oh, Jadi komik dari ya. cerita. Pak Leo calon presiden suka baca komik. Jadi dulu zaman kecil itu kan marak seperti itu. Itu sampai ada yang kalau itu kan dulu kan ada ilmu hitam dan ilmu putih. Kemudian ada sihir hitam dan sihir putih. Kalau saya melihat ini jadi seperti ingatan saya waktu saya kecil nonton Flashback, Ustaz. flashback. Apa itu ya yang ada di dalam komik itu ya? Sihir hitam, sihir putih atau barangkali. Allah alam jelas. Tapi itu benar-benar ilmu sama ilmu gitu ya. Iya. Tarungkan. Wallahu alam tadi ustadznya pakai atau Iya, saya- bagaimana? Ada pertanyaan gini aja bisa jatuh gitu ya. Apa gitu? Apa itu tenaga dalam atau bagaimana? Wallahu alam. Wallahu alam. Tapi ini apa ya, membuktikan atau menjelaskan ke kita kalau di Indonesia itu ya masih tetap ada yang pakai ilmu seperti itu, walaupun mungkin ustadz dan lain sebagainya, tapi mereka mungkin belum bisa mempraktekkan dengan benar-benar kalimat Allah dan lain sebagainya. Beda dengan di Arab, Set, atau di Oh, iya? Timur Tengah sana. Karena setelah ini ada tayangan bagaimana dia bisa mengusir sihir atau bisa menantang sihir hanya dengan kalimat Allah. Oh ya? Iya, Oh. sangat menarik sekali. Oke. Langsung saja kita lihat Ya, tayangannya. coba kita lihat. عشان اقابل عند الجبل واطلع لحالي بس هذا كشافي في كل رحله اخذه معايا جدا رائع وهذا السكين عشان الحيوانات المفترسه بس لا حد يفهم غلط ترى ما في بطيخ فوق بسم الله الرحمن الرحيم Itu kayaknya انا واصل نص الجبل لله lagi mencari jejak ya. Betul. Di mana ini ada jejak-jejak sihir. انا الان في منتصف الجبل Tapi لله الحمد بس الصراحه itu berani tuh Pak ya. Berani banget ya. Mungkin kalau di sini jarang itu. Butuh mental itu, Set. جماعه الخير قاعد اسمع صوت اطفال انتوا سامعين وفي طلاسم على الجبل الجبل هذا زي الصخره كتله واحده صعب التصرف Kalau lihat tempatnya Mas. Subhanallah ya. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله Ini kayak di pegunungan gitu kan, Set. بسم الله Mending kalau hanya sekedar pegunungan Mas. ولا Ya. يطالع ولا يتحرك Kalau di pegunungan itu kan kita kan bisa membayangkan kayak di puncak itu kan suasananya bagus sekali. Ini gunung, batu-batu, goa, yang pokoknya suatu hal yang sulit gitu kan. Itu menunjukkan bahwasanya yang berdekatan dengan sihir itu selalu akan menyulitkan diri. Gitu kan. Selalu akan menyulitkan diri sendiri. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما Bayangkan خلق. ya, بسم nah الله ini الرحمن dukunnya الرحيم. nih. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق Ya, 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 أعوذ ya. بكلمات الله التامات من شر ما خلق Ketemu dia. يا رب عفوك يا رب عفوك طلع ساحر يا رب Ya. عفوك يا رب عفوك Dan يا رب apa namanya, seharusnya kan gini ya logikanya ya, untuk ترى قاعد kadang-kadang kan gitu Pak. ويحدثني بحجاب Orang yang mendatangi dukun itu rata-rata, أبغى الشرطة kalau kita lihat video ini ya, Iya. misalkan ya ada orang yang percaya dengan dukun, untuk bisa mencapai dukun tersebut itu aja jalannya udah sulit Iya, kayak gitu. Biasanya tempatnya Ya enggak? menyeramkan. Ya, Gitu. betul. Kalaupun misalkan di tempat kita mungkin mereka cukup mudah untuk mendatangi dukun-dukun gitu kan, tapi rata-rata syarat yang dilakukan sulit. Cari ayam yang hitam, Nah. legam, gitu kan. Gimana coba? Ini apa pakai kembang tuh, Pak? Kembang 7 rupa Kembang biasanya. 7 rupa, macam-macam lah. Kalau enggak gini, berendam Nah, nanti di tengah malam. Bayangkan gitu kan, untuk mendapatkan, padahal Islam itu mengajarkan sesuatu yang mudah. Bener nggak? iya betul. Bener nggak? Islam itu mengajarkan sesuatu yang mudah. Contoh, kalau kita sholat nggak bisa berdiri, sholatlah dengan duduk. Mudah kan? Kalau nggak bisa dengan duduk, dengan berbaring dan seterusnya. Contoh lagi, kalau kita lagi safar, lagi repot, ternyata kita diberi kemudahan untuk menjamak, bahkan mengqashar hanya dengan 2 rakaat yang seharusnya 4 rakaat hanya dengan 2 rakaat. Mudah itu. Harusnya logikanya seperti itu. Enggak? Logikanya gitu, Pak. Ya? Iya gitu. Masya Allah. Saya punya cerita lucu, Mas. Gimana, Pak? Mas Syihab, Pak Zain. Jadi dulu di dekat tempat kerja saya di Solo, itu ada 2 bersaudara jualan soto, tak? Hanya terpisah jalan. Nah, kalau saya makan ke yang satu lagi yang biasa saya makan di sana, memang nggak serame yang di seberangnya.
itu sering sekali gitu menghibahi saudaranya, diajak bergibah saya gitu. Terus itu rame pakai apa? Pakai gini soalnya, pakai gini, pakai dukun, pakai apa gitu. Terus yang setelah suatu saat pada puncaknya gibahnya mungkin saking dongkolnya, terus terlalu keras begitu, dan kemudian lihat saja, besok saya akan lakukan sesuatu gitu. Terus besoknya yang lucu di sini, ternyata besoknya bukan melakukan apa-apa, tidak melakukan sesuatu yang mungkin dia membalas dengan sihir atau apa, tapi memasang pamflet. Jadi pamfletnya di sotonya itu ada tulisannya. Awas, di situ ada sihirnya gitu. Soto di sini tidak pakai sihir. Itu lucu sekali. Dan sampai sekarang itu jadi apa? Jadi lucu. Tapi benar Mas, karena kadang gitu banyak pedagang-pedagang yaitu yang mereka tawakalnya itu bukan kepada Allah. Yeah. Kadang beberapa kali ya kita lihat ada pedagang di sini, ada raja, ada apalah gitulah. Yeah. Mereka menganggap bahwasanya itu yang bisa memberikan kelancaran usahanya, padahal bukan, semuanya dari Allah. Betul. Ya. Nah mungkin banyaklah sihir-sihir itu yang kalau dilakukan pasti sulit deh, benar nggak? Betul. Harus ke inilah, ke gunung ini dan seterusnya. Hampir semuanya kayaknya sulit. Iya. Dan berkaitan sihir ini ada kaitannya juga dengan pesugihan, Ustaz, betul tidak? Nah, pesugihan ini ada misteri Gunung Kawi. Nah, itu pesugihan di Gunung Kawi itu termasuk pesugihan paling menyeramkan ya di Indonesia, horor gitu. Nah, ini ada tayangannya kami, Ustaz. Langsung saja kita lihat tayangannya. Gunung Kawi itu di mana sih, Pak? Wilayah Sragen. Oh ya. Sragen. Saya kira Gunung Kemukus kalau Sragen. Iya, beda ya. Beda. Tapi sama-sama tempat untuk begitu juga. Iya. Dan itu syaratnya juga ini, Pak, apa namanya? Macam-macam gitu. Kalau ada juga yang untuk bisa kaya atau cari pesugihan itu syaratnya harus berzina. Oh iya, itu di Gunung Kemukus itu ya. Saya nggak tahu. Di Sragen itu ya, betul. Ini Gunung Kawi. Macam-macam gitu. Artinya syarat-syarat yang secara logika nggak nyambung gitu. Mau kaya kenapa harus berzina? Iya. Gitu kan. Coba kalau berzina kemudian ketahuan sama istrinya. Gitu kan. Gitu. Nggak jadi kaya. Misalkan ya, ternyata usahanya milik istrinya. Ya. Dia pingin biar cepat sugih gitu kan, cepat kaya misalkan. Berzina, istrinya tahu gitu kan. Nah, suruh pergi nggak jadi kaya kan? Ini usahanya istrinya gitu. Ada sesuatu yang di luar nalar gitu lah, yang ini ya. Tapi mengeluarkan uang. Kalau saya lihat ini memang tempat untuk pesugihan. Iya. Pesugihan artinya yang terlibat di situ akan sugih. Wong kan ya banyak yang memberi, banyak yang nanti dia mencari uang dari situ, uangnya diambil. Bagaimana? Jadi itulah bahaya sihir itu di situ ya. Kalau tadi kita lihat ya perbedaan antara yang di Indonesia tadi ya, di mana tadi yang mendatangi tukang dukun, kemudian dilawan juga dengan sebenarnya tenaga dalam. Tenaga dalam, ya. Nah tentu sama Pak Mas Syihab dan Pak Leo ya, tenaga dalam itu juga bagaimana gitu. Ya, kan itu. Dulu Nabi SAW itu ketika berperang langsung tangan ketemu tangan, pedang ketemu pedang, nggak ada yang namanya jatuh, nggak ada gitu kan. Nah maka kemudian kita lihat perbandingan pada video atau tayangan yang kedua tadi, seorang pemuda ya kalau nggak salah di Saudi kan itu datang langsung hanya membaca apa coba, kalimat yang sering kita baca pada saat petang, zikir petang, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Udah itu cukup bisa kalah, nggak perlu pakai itu sudah terbukti saja hanya dengan kalimat. Saya coba, bisa nggak nih? Nggak bisa juga. Jadi kru di sini juga nggak bisa semua. Baiklah, Masya Allah. Tapi mungkin sekarang bisa. Gimana? Namanya sihir corona. Oh. Coba kalau kita lari semua. Itu sihir corona. Sihir corona. Beda lagi. Baiklah, Masya Allah. Baik. Baiklah pemirsa, setelah ini kita akan kembali dengan masih tayangan tentang perdukunan atau persihiran. Tetap di Dai Baru Komen.
Kembali lagi di Dai Baru Komen. Baiklah pemirsa, setelah kita melihat berbagai tayangan tentang perdukunan di Indonesia tadi ya, setelah ini kita akan melihat bagaimana sih praktek dukun di luar negeri atau di Saudi, di Timur Tengah, itu bagaimana. Ustadz dan Pak Leo, kita akan simak ini praktek dukun di di daerah Timur Tengah, Saudi Arabia dan sekitarnya. Langsung saja kita lihat tayangan berikut ini. Oke. هذا فيه بس احنا نبغى نكشف عليك هذا مو صادق يعني الكلام هذا وين الا والله صادق Ya. Nah, jadi gini, di kerajaan Saudi itu ada, kalau ya mungkin sampai sekarang juga masih ada. Itu ada yang namanya Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Jadi istilahnya polisi yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di situ. Nah, salah satu sasarannya adalah praktek perdukunan. Nah, ini ya ada yang dia itu mempraktekkan perdukunan tapi masih ngeyel gitu. Saya pakai Al-Qur'an kok. Pakai ayat Al-Qur'an gitu ya dalilnya. Itu ini ada Al-Qur'an. Itu apa ternyata? Itu adalah bukhul. Makanya dalam sihir itu kan ada yang disebut dengan bukhul. Nah, kalau kita ingat dengan dulu ketika kisahnya sihir yang menimpa Rasulullah ya, itu kan sahabat yang mulia Ali radhiyallahu taala anhu ketika mencari bukhulnya itu sampai ke dalam sumur dan seterusnya gitu kan. Nah, itu bukhulnya, dan bukhul itu ya karena setan itu pintar, kadang diambilan dari penggalan ayat Al-Qur'an. Ini. Kelihatan takut. Iya. Takut ketahuan kalau sampai terbukti ini ternyata buhul ya. Iya, mereka hukuman sudah menanti. Ya, dan nanti hukuman itu masya Allah ya. Islam mengajarkan dan tegas ya untuk pelaku sihir itu sangat tegas itu. Karena memang sihir tersebut memang bisa menyebabkan seorang itu keluar dari Islam gitu kan. Tidak ada istilah sihir hitam, sihir putih, tidak. Iya. Sihir ya. Karena di ayatnya kan itu jelas gitu kan ya. Hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Itu loh. Sampai mereka berdua, yakni malaikat Harut dan Marut itu mengatakan, kami ini adalah fitnah untuk kalian, maka janganlah kalian itu kafir. Artinya kalau terfitnah berarti dia kafir. Nah, nanti meskipun para ulama akan membagi ya sampai di batas mana dia terjatuh pada kekufuran atau menyebabkan dia kafir, atau di batas mana sihir tersebut yang tidak sampai menyebabkan kafir tapi dosa besar. Itu dijelaskan para ulama. Iya. Makanya terpegok juga nih. Ya. Ini saya videonya udah gitu ya. Sudah terbukti. Ya. Ya, karena memang gitu. Saya tuh masih teringat pengalaman dulu dulu sekali ketika masih SMP kalau nggak salah itu. Waktu itu saya main di rumah saudara, kalau nggak salah Budi atau apa di situ, yang di situ ada sepupu gitu kan. Di sana ada satu buku yang namanya bukunya itu Mujarobat apa gitu. Saya buka-buka, yang namanya remaja itu kan pengennya kan kadang mohon maaf nih ya, ini jangan ditiru. Kadang kan dulu kan kita pengen punya pacar gitu kan. Nah, nggak boleh pasti setelah itu kan. Itu di waktu SMP. Nah, setelah buka-buka itu ada satu ayat. Ini kalau biar dicintai oleh orang lain. Wah, tertarik gitu. Masya Allah. Apa ayatnya? Di surat At-Taubah. 2 ayat yang terakhir. Jadi satu ayat sebelum ayat terakhir surat At-Taubah. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayo amalkan ini, lihat orangnya, nanti akan jatuh cinta. Masya Allah, Masya Allah. Itu Mas Rahman kayaknya sudah pengen ini juga. Nah, itu artinya subhanallah ya, Al-Quran jadi disalahgunakan itu. Betul. Bagaimana tadi kan, itu kan dia ini ayat Al-Quran yang dipakai, padahal itu juga sama dengan sihir. Gitu. Masya Allah, tayyib. Ini juga ada tayangan ini Ustaz,
penggerebekan juga, tapi ini menemukan bukul-bukulnya. Oh iya. Nah, ini kita akan simak saja tayangan berikut ini. Ini dia. Iya. Ini sudah tertangkap. Iya. Coba deh kalau kita bayangkan di negeri kita kayak ini ya. Dukun itu ditangkap bukan dipiara. Bukan dideklarasikan. Justru malah dianggap sebagai kearifan lokal lah, sebagai subhanallah ya. Ini bukulnya kayak gini, Mas. Macam-macam bukul itu ya. Ada suatu yang diikat dan untuk ngikatnya itu sangat sulit sekali, Mas. Itu belum bukulnya, Mas. Itu baru istilahnya kulitnya lah gitu loh. Baru pelapisnya. Bukulnya itu ada yang di dalam itu. Ada yang di dalam situ gitu loh. Betapa sulitnya untuk mencari bukul itu kan. Itu bentuknya sebenarnya apa Ustaz bukulnya itu? Kalau bukul itu macam-macam, Mas. Ya, tergantung dari sang dukun sendiri ya. Bisa jadi dia menjadikan rambut ya. Rambut ya. Atau mungkin bisa jadi dari sesuatu yang di foto atau apalah. Foto sekarang itu yang paling kayak gitu. Makanya ini untuk untuk kaum muslimin ini ya, jangan senang bersuah foto. Selfie itu kan bahasa nih. Bahasa ini kan bahasa pokoknya kan suah foto sekarang ya. Nah, karena kalau kita ketemu dengan orang-orang yang mereka punya hasad ya, dengki ya, itu bisa digunakan, Mas. Bisa digunakan sebagai media untuk bukul itu. Wow. Nah, tanpa kita ketahui ya. Iya, gitu kan. Misalkan ambil aja di sosmednya. Yang paling sering kan suah foto, upload di sosmed gitu kan. Nah, ambil aja di situ, bisa sihir itu bisa melalui media tersebut bisa gitu kan. Tapi ingat, tetap seorang mukmin harus yakin ya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Itu kan. Tidaklah seorang itu bisa mendonorkan kita semua kecuali izin Allah. Itulah kita yakin lah. Dia punya sihir kekuatan sebesar apapun ya, kita yakin Allah yang akan kalau sudah bergantung dengan Allah, semuanya tidak akan bisa mengena kita. Adapun kalau kita terkena, itulah memang takdir Allah. Udah, gitu loh. Ini lihat nih, ya. Macam-macam, Mas. Sihir itu bukulnya itu macam-macam. Dan di Indonesia yang disebut bukul mungkin versinya lain ya, bentuknya lain. Bisa jadi keris, bisa jadi macam-macam. Iya. Rajah ya. Saya pernah ini berkaitan dengan asmara itu apa yang viral juga. Ini juga melet juga ini. Aduh. Itu ada semar mesem. Iya, jalan goyang lah, semar mesem lah. Macam-macam. Dulu kan yang terkenal itu kan dulu kan ada sandiwara radio gitu kan ya. Nah, dulu kan istilahnya ada ilmu-ilmu kayak gitu kan. Nah, ternyata itu bagian dari sihir semua, Mas. Nah, maka dari itu para ulama itu mengklasifikasikan, Mas, sihir yang bisa menyebabkan seseorang pada kekufuran dan sihir yang dia menjatuhkan pada dosa besar. Nah, apa itu? Kalau sihir itu ya dilakukan oleh seseorang, ya, tentunya seorang dukun ya, atau seorang ahli sihir lah, ya, itu dengan meminta pertolongan dengan atau kepada syaitan, itulah kufur. Itulah kufur. Baik itu setan baik, setan mungkin jin ya, jin baik atau jin buruk misalkan, karena kan hakikatnya kan setan itu kan dari bangsa jin gitu. Jin itu ada yang muslim, ada yang, tapi kalau mereka sama minta pertolongan kepada jin, itulah yang menjatuhkan mereka pada kekufuran. Nah, tapi kalau mereka hanya menggunakan sihir itu hanya menggunakan dari ramuan misalkan, jamu, atau mungkin permainan kata-kata tadi itu yang orang mengenalnya dengan hipnotis. Atau sulap misalkan. Nah, itu termasuk ke sana. Ya, dia keterampilan atau kecepatan tangannya. Tapi ketika dia lakukan itu ya, itu adalah untuk istilahnya mengelabuhi orang. Menipu. Itu kan. Nah, maka disitulah jatuh pada dosa besar. Tidak menyebabkan mereka kekufuran, tapi dia jatuh pada dosa besar. Jadi ada dua macam ya, pemirsa ya. Sihir yang menyebabkan pada kekufuran, yaitu ketika seorang mempraktekkan sihir tersebut dengan pertolongan dari setan ataupun jin ya. Nah, tapi kalau dia hanya sekedar melakukan ramuan, mantra-mantra dan yang lainnya, itu pada dosa besar. Allah alam. Masya Allah, baik. Ini tadi mengaitkan dengan tadi yang Ustadz Zainal katakan tentang hukum yang dilakukan di Saudi Arabia, apabila dipraktekkan di Indonesia, wow, sangat membuat mungkin perdukunan di Indonesia udah tidak ada, Ustadz. Yeah. Karena
Ini yang dilakukan di Arab Saudi ini benar-benar dipenggal, kisos Ustaz ya. Oh iya? Iya. Ini kita ada videonya atau tayangannya, kita langsung simak saja. Baik. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Itu jadi memang ketika ada kisos seperti ini dihadiri banyak orang seperti itu Ustaz ya. Untuk Iya. efek gentar ini. Jadi gini Mas, ini kalau tidak salah dikenal dengan Masjid Kisos namanya. Masjid Kisos. Masjid itu berada di daerah Jeddah ya, yang apa namanya setiap Jumat biasanya. Allah Akbar, itu dia. Habis. Subhanallah, ya. Itu ada Algojo ya. Algojo itu hanya keluar berapa menit lah Mas. Jadi kalau Algojo tidak akan keluar kecuali ketika sudah siap semuanya. Ya, itu disaksikan apa namanya banyak orang ya. Misalkan kasus pembunuhan ya, nanti keluarga korban juga didatangkan. Kalau sudah siap ya, Algojo tinggal melakukan eksekusi. Sama dengan tukang sihir ini. Tukang sihir ini dalam Islam memang hukumnya adalah harus dibunuh. Ya. Dan apa membunuh cara membunuh yang ditetapkan dalam syariat Islam adalah dengan memenggal tadi itu untuk tukang sihir ya, tukang sihir. Nah, itu menunjukkan apa? Betapa kejinya perdukunan itu bisa kejinya. Gitu. Harusnya kita bisa apa ya? Bisa belajarlah dari insya Allah di Saudi Arabia itu meskipun ya banyak kekurangan yang terjadi, tapi dibandingkan dengan negara-negara lainnya, negara tersebut adalah negara yang paling berusaha untuk mengamalkan hukum-hukum Islam, gitu kan. Hukum Islam itu adalah hukum yang berlaku untuk semua manusia. Bahwasanya kita harus berlemah lembut kepada orang lain, meskipun itu orang-orang non Muslim, itu adalah hukum Islam gitu loh. Jangan hanya dilihat ini, oh hukum Islam itu sadis, apa hukumnya dengan penggal. Enggak. Kalau kita bandingkan nih Mas Ihab dan Pak Leo, cara apa yang paling manusiawi untuk membunuh seseorang kecuali dengan dipenggal? Coba lihat. Kalau kita lihat, wih kayaknya sadis, melanggar HAM gitu kan. Sekarang lihat, bandingkan dengan cara membunuh yang lainnya Mas. Disuntik. Tembak misalkan. Atau disuntik kan pelan-pelan itu mati. Apalagi suntik pelan. Iya. Nggak usah ini aja, tembak misalkan, tembak mati. Butuh berapa tembakan dia baru mati, bener nggak? Iya. Apalagi suntik, apalagi setrum, apalagi yang lainnya, ya nggak? Itu menyiksa. Digantung. Bener nggak? Itu menyiksa itu. Nah beda dengan ketika seorang dia dihukum kisos dengan dipenggal sekali tebas kayak tadi tuh, ya. Pak, udah selesai. Nggak menyiksa itu. Itulah yang paling manusiawi. Gitu. Ya nggak? Nah orang tidak apa namanya kurang bisa mencermati dalam hal ini. Gitu. Wah, saya kan dipenggal. Tapi meskipun nanti ya setelah dipenggal itu kan mereka nanti disatukan lagi ya. Oh. Ya ada petugasnya yang jadi di kuburnya itu ada itu semuanya cekatan semua itu Pak. Baik algojonya itu ada satu mobil tuh ya. Jadi dia akan keluar ketika siap eksekusi. Jadi hanya keluar berapa menit saja. Kemudian dalam keadaan ditutup ya. Karena nggak boleh diketahui orang lain kan. Ngeri jatuhnya. Ya. Kalau sudah selesai, terus ada petugas yang lainnya yang membawa apa namanya jasad tadi itu, badan dengan kepalanya itu disatukan dulu, baru nanti dikuburkan. Gitu. Jadi bukan disatu enggak. Masya Allah, baik. Jadi ini pemirsa, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan Ustaz ya di episode kali ini. Walaupun kita menyantap sahur gitu, tapi kita tetap mendapat ilmu asik gitu ya. Apalagi namanya dukun-dukun ini. Dukun-dukun ini sepertinya sangat menarik sekali. Dan kita telah banyak mendapatkan ilmu bagaimana hukum dukun atau hukum sihir sebenarnya, dan lalu bagaimana praktek dukun di Indonesia ataupun di Arab Saudi tadi kita sudah lihat, dan apa sih hukuman yang paling tepat untuk dukun ini kita juga sudah lihat dengan dipotong atau dipenggal kepalanya tadi. Bentar Mas, sebelum ini Mas, saya ada cerita sedikit aja nih. Saya dulu punya kawan guru ya, itu beliau senior saya gitu kan. Dan beliau masih sehat. Sebenarnya pengen kita hadirkan studio, tapi beliau apa namanya berat untuk datang kalau pagi-pagi gitu kan. Itu berat itu. Nah, beliau tuh dulu dukun Mas. Dukun. Kalau orang Jawa itu bilang dokdeng, tahu nggak? Dokdeng itu pokoknya apa dukun sakti lah gitu kan. Beliau tuh cerita, kalau saya ngelihat anak-anak muda itu yang dia lagi naik motor
knalpot yang misalkan boboan gitu kan, knalpot yang don gitu. Beliau mengatakan, bismillah, tiba gue. Dari jauh mas, jatuh itu orangnya. Allah. Seperti itu. Beliau cerita kalau kemanapun itu naik angkot tuh selalu gratis. Ketemu aparat nggak pernah ini. Nah, alhamdulillah beliau bertaubat. Pada saat proses bertobat itu beliau cerita, ternyata waktu itu beliau sampai menampar istilah perang dengan diri sendiri. Apa yang beliau ceritakan di situ? Ternyata jin yang dulu menolong beliau ya, itu istilahnya minta jatah pahala. Allah alam shawab ya, ini karena kisah dari manusia ya, tentunya ada benar dan tidaknya gitu kan ya. Nah, tapi kalau dari penuturan beliau itu kita pahami, oh ternyata mereka pun juga minta jatah gitu loh. Jadi yang tadinya dia baca Allahu Akbar, itu kan ada pahala gitu kan. Itu minta jatah juga jinnya. Nah, itu sampai diceritakan sama istrinya katanya. Jadi yang melihat itu istrinya. Apa Pak? Apa kamu tuh kenapa kok nampar badan sendiri dan seterusnya kayak gitu. Itu ngeri lah. Makanya mungkin ini ya di momen yang mulia bulan Ramadan ya. Bagi pemirsa yang barangkali mohon maaf jadi tukang dukun ya. Mulailah ya. Semua sudah jelas. Al-Quran sudah menegaskan bahwasanya itu adalah haram ya. Bahkan bisa menyebabkan pada kekufuran. Atau mungkin bagi pemirsa yang itu kok senangnya ke dukun ya. Ini saya ingatkan satu hadis ya. Nabi SAW bersabda, "Man ataka hina aw arrafan ya, wa saddaqa bima subhanallah." Barang siapa yang dia mendatangi dukun atau dia mendatangi peramal, kemudian dia membenarkan atas apa yang disampaikannya, ya, maka kata Nabi SAW, faqad kafara bima unzila ala Nabi Muhammad, atau faqad kafara bima unzila ala Nabi Muhammad SAW. Ya. Artinya mereka sungguh telah menjadi kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Gitu. Jadi kalau kita datang saja, kemudian kita benarkan ya apa yang dia sampaikan, itu sudah menyebabkan kita kafir gitu loh. Nah, hati-hatilah. Ini bahasan yang sangat menarik dan kayaknya kita untuk episode selanjutnya kita masih mungkin bisa membahas terkait ini dari sisi yang lain. Mungkin. Ya, insya Allah. Menarik karena ini butuh penjabaran yang panjang. Betul. Baiklah, ini kayaknya mungkin hampir saya luruskan hadisnya dulu ya. Tadi saya bacakan ya, man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini barang siapa yang dia datang ke tukang dukun atau para peramal, kemudian dia membenarkan ucapannya itu, maka sesungguhnya dia telah kafir, telah mengingkari terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Hati-hati ya. Itu dia pemirsa. Hati-hati pemirsa ya. Itu cuma datang dan membenarkan, sudah membenarkan saja, itu kita sudah dianggap kafir saja, dianggap kafir. Masya Allah, ini sangat mengerikan dan sangat kita haruslah sangat berhati-hati seperti itu. Baiklah Ustadz dan Pak Leo, mungkin kita harus makan sahur juga belum ini. Baik, insya Allah. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa ya untuk pemirsa ya. Insya Allah selamat menunaikan ibadah puasa dan terima kasih juga kepada Ustadz Zainal dan Pak Leo sudah hadir di kesempatan kali ini menemani pemirsa untuk menyantap sahurnya dan tadi berbagai sharing informasi, mengomentari tayangan yang sudah ditayangkan. Dan insya Allah pemirsa kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya di Dai Baru Komen. Akhirnya saya Syekh Imam mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.